Dalam segmen City to City kali ini, kami mengajak Anda menyusuri salah satu kawasan religi paling bersejarah di Surabaya. Bukan hanya menjadi tempat ibadah, kawasan ini juga menjadi saksi penyebaran Islam di Tanah Jawa sejak berabad-abad lalu. Bersama saya sendiri, Albi Pratama dan juga Mikaira Amar, kami akan mengajak Anda menelusuri Masjid Sunan Ampel, sekaligus menikmati suasana kampung Arab yang dipenuhi pasar tradisional, makam para ulama, dan kuliner khas Pakistan. Seperti apa suasana religi dan juga keseruan di kawasan ini? Berikut liputannya untuk Anda. In association with di City to City, masih bersama saya Mikaira Amar dan Albi Pratama di sini. Kali ini aku mau ngajak para penonton dan juga Mikaira buat keliling kota Surabaya. Nah, mumpung saat ini masih bulan Ramadan, aku mau ngajak Kai ke salah satu tempat wisata religi paling legendaris di Surabaya nih, Kai. Tahu nggak apaan? Kayaknya tempat yang nggak cuma ramai pengunjung, tapi juga menjadi tempat penyebaran Islam tertua di Pulau Jawa. Bener nggak, Mas? Benar banget, Kai. So, kalau gitu kita langsung aja berangkat ke tempat wisata religi Kompleks Sunan Ampel. Gimana? Where Pelopura? Melu, langsung aja, Mas. Duh, kota Surabaya kelihatannya panas banget ya, Mas Albi. Asli, Kai, namanya juga kota gede. Plus di sini tuh kan pesisir, jadi wajar aja kalau mataharinya tuh berasa nyengat banget. Tapi tenang aja, sepanjang perjalanan kita naik mobil listrik ini dijamin bakalan tetap nyaman. Karena mobil listrik yang lagi kita naikin tuh punya AC triple blower, Kai. Di bagian depan ada, di bagian tengah juga ada. Bahkan sampai bagian paling belakang juga udah dilengkapi sama blower AC, Kai. Jadi sepanjang perjalanan kita di kota Surabaya dijamin bakalan tetap nyaman plus adem maksimal. Sistem pendingin kabin mobil listrik ini udah menggunakan pengaturan digital, Kai, yang memudahkan pengemudi menyesuaikan suhu secara presisi. Suhu terendahnya bisa mencapai 16 derajat Celcius. Jadi seluruh penumpang bisa ngerasain nih suhu adem yang merata. Kawasan Ampel merupakan salah satu destinasi religi tertua di Surabaya, terletak di Kecamatan Semampir dan menjadi pusat dakwah Islam di kota Surabaya maupun Jawa Timur sejak abad ke-15. Dari namanya, tentu tempat ini berkaitan erat dengan Sunan Ampel, salah satu ulama besar yang menjadi bagian dari 9 wali alias Wali Songo, yang dikenal berperan besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Kita udah sampai, Kai, di kompleks wisata religi Masjid Sunan Ampel. Nah, kira-kira apa aja sih, Mas, yang bisa kita lakuin di tempat ini? Banyak banget pastinya, karena ini tempat wisata religi. Di belakang kita udah ada masjid yang dibangun sama Sunan Ampel, salah satu wali songo yang ada di Tanah Jawa. Nah, katanya masjid itu dibangun dari tahun 1420-an. Abad keberapa tuh? Abad 15 ya, Mas, ya. Abad 15 berarti udah sekitar 6 abad lah kurang 6 lebih abad. ya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja buat lihat seperti apa sih bangunan masjid yang bersejarah ini. Oke. Masjid Sunan Ampel dibangun sekitar tahun 1421, menjadikannya salah satu masjid tertua di Indonesia. Arsitekturnya merupakan perpaduan budaya antara gaya Jawa kuno, Majapahit, dan sentuhan Timur Tengah. Ciri khasnya terlihat dari struktur tiang kayu besar sebanyak 16 buah yang melambangkan jumlah huruf dalam kalimat syahadat. Dengan ketinggian 17 meter yang merupakan simbol jumlah rakaat sholat dalam sehari. Atap masjid ini juga dibuat bertumpuk dengan ornamen ukiran tradisional yang mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan juga agama Islam sebagai kepercayaan yang dianut sebelumnya oleh masyarakat Jawa di era Majapahit. Gak jauh dari masjid terdapat pula makam Sunan Ampel yang menjadi tujuan ziarah bagi umat muslim dari berbagai daerah. Tradisi ziarah ini sudah berlangsung secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama penyebar agama Islam.
Banyak banget ya Mas yang berziarahnya ya. Ada cowok, cewek, dan juga aku lihat kayaknya nggak cuma dari Pulau Jawa ya yang kesini. Bener banget Kak, yang datang ke situ nggak cuma dari kota Surabaya aja, bahkan dari luar Pulau Jawa pun datang ke sini buat ziarah, buat berdoa juga. Seru ya, apalagi di bulan Ramadan kayak gini nih. Iya bener banget Mas, kayaknya tempat ini bukan hanya tempat ziarah ya, melainkan tempat penyebaran agama Islam. Oke, benar banget. Nah, kayak juga tau nggak, kalau tempat ini tuh jadi salah satu cikal bakal pusat penyebaran Islam, salah satu yang tertua di Tanah Jawa. Saya sudah bersama salah satu peziarah yang datang di kawasan Ampel ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Nama saya Dewi Nurfitria, biasa dipanggil Kak Ria. Kira-kira tujuannya datang ke sini apa? Mau ziarah ke makam. Setelah ziarah, kira-kira apa yang dirasakan? Lebih adem, tenang, ingin mendekatkan diri situ. Di sekitar Masjid Ampel juga terdapat Pasar Ampel yang udah ada dari era perdagangan Arab dan Gujarat di Surabaya. Pasar ini menjual berbagai perlengkapan ibadah, parfum ala Timur Tengah, cemilan, hingga pakaian muslim dan juga muslimah. Mas Albi lihat deh, cocok nggak? Cocok, mau kayak? Mau beliin ya? Ya udah, bungkus. Oke. Mas, saking damai dan juga syahdunya tempat ini ya, nggak berasa nih bentar lagi buka puasa. Oh iya benar. Ide yang sangat menarik ah. Udah. Mulai mencium aroma-aroma nggak Mas? Iya di sini banyak banget kita mencium aroma-aroma kenikmatan karena dengan lagi buka puasa jadi makin lapar. Buktinya di belakang kita nih banyak jajanan ala Timur Tengah dan juga takjil khas Kompleks Sunan Ampel. Oke, nah sekarang gilirannya kita war takjil, Mas. Oke, kita war takjil ya. Iya. Mumpung sebentar lagi. Kita ke sana. Mas, dari tadi ya, aku lihat banyak banget orang yang jual gorengan. Tapi gorengannya kayaknya khas deh, ala-ala Timur Tengah. Nah, kayak gini nih, Mas. Kayak gini ya? Oh, oke. Cobain kali ya. Boleh, halo Ibu. Bu, ini ada apa aja nih, Bu? Martabak nih ya? Martabak. Ada samosa. Cobain aja kali, Kak. Boleh ya. Saya mau ini, Bu. Nyobain ini, Bu ya. Berapa ini, Bu, harganya, Bu? Oh, 10.004. Ini isinya apa, Ibu? Oh, gitu. Martabak Bihun ya. Kita cobain kali, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa dulu kita. Ini ada saus petisnya nih. Kita cobain. Gimana? Jauh lebih gurih ya, Mas, ditambah sama petisnya. Cobain yang lain tuh, samosa kali gini. Habis ini, Kak. Nah, Mas, ini isiannya melimpah banget. Setiap gigitan ada isinya. Dan yang uniknya lagi, ini kulitnya tipis banget. Jadi nggak enak dimakan. Effortless ya kalau Effortless makan. banget. Sama ini gorengan Timur Tengah ya, pada umumnya itu ada aroma karenya. Jadi kita berasa lagi di Timur Tengah ataupun di Asia Selatan gitu. Pas buat buka puasa nih. Salah satu tempat makan yang full of spices di Surabaya adalah Mafokan Restaurant atau MKR yang cukup viral di Surabaya, di mana resto ini menyajikan hidangan khas Pakistan dan juga Timur Tengah. Berdiri sejak 2021 lalu, menu unggulan di resto ini diantaranya ada nasi biryani, nasi kebuli, nasi Uzbek, sate khas Pakistan, roti naan, dan juga aneka menu khas Pakistan lainnya. Sesekali, kita juga bisa melihat pertunjukan kecil yang dilakukan oleh chef dan juga pramusaji di resto ini. Yang gak kalah bikin takjub nih ya, tuh lihat Mas Aldi, wajannya gede banget. Ini sih bisa buat makan seminggu, ya nggak? Ini yang kita pesen makanannya namanya apa ini? Ini
MKR spesial. Daging 5 rasa, Oke. ada daging kambing, ada ayam 2 macam, ada sapi 2 macam. Nasinya nasi Uzbek sama ada sambal khas kita. Oke, terus depan juga ada Roti nan, Roti nan ya. ada garlic nan dan ada hadis sahali. Nah, sekarang waktunya kita nikmati hidangannya nih Kak. Ya, kita cobain yuk. Gimana Kak rasa nasinya barusan? Nasinya enak, full of spices dan juga dagingnya berasa banget, meaty banget ya. Jadi semuanya kita masih mau menghabiskan semua menu buka puasa kita kali ini. Ada nasi Uzbek dan juga ada nan. So, jangan lupa terus saksikan City to City di CNN Indonesia, masih bersama saya Albi Pratama. Dan saya Mikaela Amar, sampai jumpa di City to City selanjutnya. See ya! In association with